Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi lintas budaya. Hari ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan belajar bersama tentang konsep diri dalam konteks psikologi lintas budaya ya, dan juga kognisi sosial. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, tentu konsep diri, memahami konsep diri independen dan interdependen, atau bahasa lainnya adalah individualis dan kolektif atau kolektivis gitu ya, independen dan interdependen. Yang kedua, bagaimanakah konsep diri ini memiliki konsekuensi pada kognisi sosial, ya, bagaimana konsep diri mempengaruhi kognisi sosial, serta kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana kognisi sosial itu kita menyimpulkan kognisi dan juga kognisi sosial serta kerangkanya. Dan nah, hari ini sesuai janji saya di pertemuan kemarin, hari ini kita akan adakan kuis ya, 10% poinnya, dan hanya bisa dikerjakan di jam perkuliahan hari ini saja. Oke, pengantar. Kira-kira apa yang akan Anda jelaskan jika ditanya bagaimana tipikal Anda ketika bergaul? Yang kedua, apakah Anda bersikap sama ketika di rumah versus di kampus? Atau yang ketiga, coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, mungkin Anda sering mendengar pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, bagaimana kemudian Anda menjelaskan tentang diri Anda sendiri? Ya, bagaimana kemudian Anda memahami tentang konsep diri ini? Ya, coba apakah Anda bisa menjelaskan apa yang membedakan antara orang Amerika dengan orang Jepang dalam hal pemahaman konsep diri? Ya, konsep diri ini sangat penting untuk dibahas ya teman-teman, karena memang dia menjadi semacam kayak evaluasi bagi individu itu sendiri. Sebentar, kenapa penting untuk dibahas? Karena begini, karena setiap orang itu pada dasarnya penting untuk bisa menjelaskan tentang siapa dirinya. Ya, karena setiap orang juga berusaha untuk menciptakan pengetahuan abstrak ya tentang dirinya sendiri, apalagi kalau dia dibenturkan dengan situasi dan kondisi. Misalkan wawancara gitu ya. Bisa nggak kamu ceritakan diri kamu ketika mengerjakan tugas? Otomatis dia akan menjelaskan siapa dirinya. Nah, kita kembali kepada gambar ini. Ya, apa yang membedakan orang Amerika dengan orang Jepang dalam hal pemahaman konsep diri? Oke. Dalam hal pemahaman konsep diri tentu ada perbedaan ya, karena mereka juga dibesarkan oleh budaya yang berbeda. Kalau orang Amerika, ya ini jadi orang Amerika itu mereka dibesarkan untuk menjadi orang yang unik, ya. Untuk menjadi maksudnya orang unik itu bagaimana? Mereka berusaha untuk bisa mengedepankan kemampuan, bisa mengekspresikan diri, mewujudkan aktualisasi diri yang sesungguhnya. Sehingga konsekuensinya adalah individu cenderung memusatkan perhatian pada kemampuan, ya. Mereka fokus pada kemampuan diri, ya. Jadi misalkan punya potensi di bidang marketing, ya maka orang tuanya akan mendorong ya di bidang marketing. Punya kemampuan di bidang public speaking, nanti disekolahkan di public speaking, misalkan begitu ya. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang orang yang di Jepang gitu ya, orang yang di Jepang mungkin akan berbeda dengan Amerika, jelas ya, karena juga budayanya berbeda. Kalau orang Jepang itu ya, mereka dibesarkan dengan latar belakang yang supaya bisa kolektif gitu ya. Ini menurut bukunya Matsumoto ya. Tapi tidak semuanya ya memang ya. Artinya tidak semua orang Jepang begitu. Mungkin kalau kita bicara dalam konteks orang Indonesia mungkin bisa berlaku.
Jadi kalau di Indonesia kan terkenalnya dengan gotong royong. Ya, sebenarnya bukan Indonesia atau Jepang sih, tapi lebih kepada budaya non Barat. Ya, mereka mungkin tidak semua akan mengatakan saya tipikal orang yang bergaul. Ya, bukan orang yang suka bergaul. Kenapa? Ya karena beda gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin nanti juga ada yang orang-orang yang suka bergaul. Oke, kemudian untuk di Jepang ini atau orang non Barat ya, orang-orang Asia begitu ya, misalkan mereka memiliki pemikiran untuk bisa memahami situasi dan kondisi, ya, membaca maksud dari situasi dan kondisi, ya, atau mencocokkan, ya, mencocokkan dengan situasi. Jadi misalkan mereka berada dalam lingkungan kerja, ya mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan cepat sekali. Misalkan mereka harus berada di daerah-daerah yang terkena konflik, mereka harus bersungguh-sungguh untuk bertempur, misalkan begitu ya. Jadi mereka diminta untuk bisa membaca maksud dari orang lain, ya. Maksud orang lain. Memang ada beberapa yang ini tidak bisa di generalisir gitu ya, sehingga konsekuensinya mereka harus melakukan penyesuaian diri untuk menjadi pas, mempertahankan independensi di antara makhluk atau di antara individu gitu ya. Nah, konsep diri itu merupakan organisasi dari persepsi diri. Nah, organisasi di sini dimasukkan adalah bagaimana kita mengenal, menerima dan menilai diri kita sendiri gitu ya. Jadi self awareness ya, atau self concept dibagi menjadi dua menurut Matsumoto ya. Pertama ada namanya independen, yang kedua ada namanya interdependent atau individualis sama kolektivis. Independen berarti entitas yang terpisah dari orang-orang lain, yang dia berbatas tegas hanya pada diri sendiri, jadi fokus pada dirinya sendiri. Sementara untuk yang interdependent, ada pemahaman diri yang tergantung pada konteks atau situasi serta tidak berbatas tegas ya. Kalau diilustrasikan seperti ini ya. Jadi yang pertama itu di sini kita akan melihat ada namanya independent view of self. Sementara di sini ada interdependent view of self. Jadi di sini kita bisa menyaksikan kalau yang independen, ya independen ini artinya dia hanya terpusat pada dirinya sendiri dalam lingkaran ini ya. Dalam lingkaran ini tidak ada orang lain ya, jadi dia hanya dirinya sendiri. Sementara kalau di yang kedua ini, yang interdependent, dalam self itu nanti juga ada arsiran-arsiran. Dia bersinggungan dengan ayah, dengan orang yang bekerja ya, dengan teman, dengan ibu. Nah, ini yang membedakan keduanya gitu ya. Konsekuensi terhadap kognisi sosial. Pertama pasti yang menjadi latar belakang kenapa bisa berpengaruh adalah persepsi diri. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Dengan pemahaman diri yang independen, atribut-atribut internal ya menjadi informasi paling penting dan relevan dengan diri. Berlaku sebaliknya. Jadi kalau dia memang dibesarkan dalam latar belakang yang independen, nanti dia akan mengedepankan usaha betul, usaha dirinya sendiri, kemampuan, kecerdasan, skill gitu ya. Sementara pemahaman interdependen berfokus pada konteks hubungan mereka dengan orang lain. Dia orang-orang yang dibesarkan dalam pemahaman interdependen tidak akan mengatakan saya bisa sukses bukan gara-gara saya, tapi gara-gara didukung. Nah, gitu. Didukung oleh siapa? Teman kerja saya, orang tua saya, dan seterusnya. Yang kedua adalah penjelasan sosial. Coba Anda jawab pertanyaan ini. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan seseorang yang dekat dengan Anda? Ada kalanya penjelasan itu Anda sampaikan
cenderung menggunakan atribut-atribut internal dari dirinya mereka sendiri, atau ada kalanya menggunakan faktor-faktor situasi. Misalkan, oh dia kalau di tempat kerja itu bisa lebih rajin, misalkan begitu ya. Oh dia kalau datang itu selalu on time. Jadi Anda memberikan penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi. Tapi ada kalanya cukup menjelaskan dia tipikal orang yang rajin. Nah, gitu aja. Tidak ada embel-embel situasi dan kondisi. Nah, itu yang dimaksud dengan penjelasan sosial. Nah, sebenarnya kognisi sosial itu apa? Kita bicara kognisi dulu. Jadi kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan informasi dari indera menjadi pengetahuan. Sementara kognisi sosial yaitu cara individu untuk mengingat, menganalisa, menggunakan informasi yang diterimanya dari peristiwa-peristiwa sosial. Jadi begitu ya. Ada 3 kerangka kognisi sosial. Pertama individu, yaitu gambaran kerangka berpikir mengenai ciri-ciri individu lain dan juga individu itu sendiri. Yang kedua peranan, bagaimanakah gambaran kerangka berpikir mengenai tugas dan peranan individu di sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah peristiwa, yaitu gambaran kerangka berpikir mengenai peristiwa sosial yang dialami atau dilihat oleh individu itu sendiri. Jadi ini 3 kerangka sosial, bagaimanakah bisa berpengaruh pada atau tata cara gitu ya ketika kita berpikir. Nah, it's time to quiz. Silakan Anda klik ya alamat di samping ini atau di bawah ini ya, bit.ly/quiz PLP. Silakan Anda klik di address browser ya, browser. Anda klik di situ dan Anda kerjakan ya. Kuis ini hanya bisa dikerjakan pada jam kuliah mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dan tidak ada pengulangan, tidak ada penggantian. Begitu ya. Semoga jelas ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan email saya atau kontak saya di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.